Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jajak Palala. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu daerah yang terdampak banjir bandang atau galodo. Ya, orang Sumatera Barat biasanya menyebut banjir bandang itu adalah galodo. Musibah ini terjadi pada tanggal 11 Mei 2024, tepatnya pada hari Sabtu. Dan saat ini sudah di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024. Posisi saya berada saat ini berada di Bukit Batabuah, Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Di daerah Sumatera Barat ada beberapa wilayah yang terkena dampak bencana banjir bandang. Ada 3 lokasi atau kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Dan bisa teman-teman lihat atau saksikan di depan saya ini adalah batu-batu besar yang terbawa akibat banjir bandang. Begitu juga dengan material lainnya seperti kayu-kayu juga berserakan di sini. Dan saat ini lumpur yang berada di sekitaran sini sudah mulai dipindahkan materialnya. Dan berdasarkan informasi dari warga, tadi saya sempat juga bercerita-cerita atau berbincang-bincang. Di sini korban yang meninggal ada sebanyak 12 orang, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Kondisi pada saat kejadian cuaca memang lagi hujan, kemudian diiringi dengan gemuruh. Jadi walaupun dengan kondisi yang seperti itu, tentu bisa kita bayangkan tidak mungkin warga keluar rumah. Pada tanggal 5 Mei kalau saya tidak salah, pernah juga terjadi banjir bandang, namun volumenya tidak seperti saat sekarang. Kejadiannya itu kalau nggak salah seminggu menjelang Lebaran Idul Fitri. Daerah ini sudah pernah juga terkena banjir bandang, dan alhamdulillah tidak merusak bangunan-bangunan atau perumahan penduduk. Alhamdulillah rumah ibadah saat ini masih berdiri kokoh meskipun sudah dilanda bencana banjir bandang. Dan ini bisa teman-teman saksikan tumpukan material banjir bandang yang sudah ditumpuk, yang dipindahkan oleh alat berat. Saat ini alat berat masih beroperasi di sekitaran masjid untuk kembali menormalisasi sungai demi menghindari banjir bandang yang terjadi nantinya. Tapi kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada pada aliran ini, mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, mari kita sama-sama doakan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, serta keikhlasan atas peristiwa ini. Mudah-mudahan bagi korban yang meninggal ditempatkan pada tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, mohon support atau dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar nanti selalu update dengan video-video terbaru lainnya. Tidak jauh dari lokasi Nagari Bukit Batabuah ini
Ada lagi salah satu daerah yang terkena dampak bencana banjir bandang atau galodo, yaitu daerah Galuang. Dan nanti kita akan coba melihat seperti apa suasana setelah kejadian 2 minggu yang lalu. Dan ini dia teman-teman aliran yang sudah terbentuk oleh ekskavator, dan batuan sudah mulai ditumpuk untuk dibuat sebagai penghalang agar tidak kembali terjadi penumpukan material jika sekiranya nanti dibawa oleh banjir bandang. Kalau kita lihat teman-teman, memang sungguh luar biasa banjir bandang yang terjadi di kawasan Nagari Bukit Batabuh ini. Jadi kawasan yang saya katakan tadi, daerah Galuang, masih merupakan lokasi yang berada di Kabupaten Agam. Kalau teman-teman mau ke sini, jarak tempuh dari Kota Bukit Tinggi kurang lebih sekitar 15 km. Dulu sekitaran dari bangunan masjid ini terdapat rumah masyarakat, dan saat ini rumah tersebut banyak yang tersapu oleh banjir bandang. Jadi akhir-akhir ini daerah di Sumatera Barat pada umumnya memiliki atau terdampak curah hujan yang cukup tinggi, dan bisa teman-teman saksikan atau lihat di daerah kawasan Gunung Merapi sudah terlihat awan hitam, dan mudah-mudahan pada sore hari ini tidak kembali turun hujan. Jadi selain di daerah kawasan Lembah Anai, memang masih banyak lagi daerah yang terdampak bencana pada tanggal 11 Mei yang lalu. Kejadian yang terjadi pada saat malam hari. Jadi untuk saat ini akses dari Kota Bukit Tinggi menuju Kota Padang saat ini belum bisa dilewati dan masih dalam tahap pengerjaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akses atau jalur tersebut bisa kembali untuk dilintasi. Dan setelah dari kawasan Lembah Anai tadi, saya sempatkan melihat atau meninjau lokasi yang berada di Bukit Batabuh ini, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, bisa Anda lihat penampakan dari Gunung Merapi, dan bagian dari sungai inilah kemarin material-material yang dibawa oleh banjir bandang. Nah, ini dia teman-teman, bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei yang lalu. Dan selain merusak rumah-rumah warga, banjir bandang ini juga merusak akses transportasi seperti prasarana, jembatan yang sudah rusak, dan saat ini sudah dibangun kembali oleh tim yang melakukan penanganan pasca bencana banjir. Saat ini jembatan sudah bisa untuk dilalui, dan di depan saya ini teman-teman
dulunya ini adalah tanah kosong, dan di bawahnya lagi itu ada 3 rumah penduduk yang sudah tersapu habis oleh banjir bandang. Dan pada tanggal 5 April yang lalu, banjir bandang yang terjadi, luapannya hanya pada sisi jembatan, yaitu pada sisi kiri dan jembatan yang ada di depan saya ini. Tapi pada tanggal 11 Mei yang lalu menyebabkan jembatan ini terputus. Dan ini dia teman-teman, material-material yang dibawa banjir bandang. Kayu-kayu besar yang masih berada di sisi pinggiran sungai. Dan untuk saat ini salurannya alhamdulillah sudah lancar. Posisi jembatannya pun sudah berada pada posisi yang agak tinggi dibandingkan dengan jembatan yang lama ini teman-teman. Nah, inilah dia lokasi 3 rumah yang sudah disapu habis oleh banjir bandang. Selain dari rumah, ada juga kandang ternak yang terdapat pada bagian sisi kiri tadi. Bisa teman-teman lihat kerusakan bangunan yang disebabkan oleh material yang dibawa banjir bandang berupa kayu-kayu dan batu-batu yang masih terlihat. Selain dari bangunan, ada juga kendaraan yang terlihat rusak nih teman-teman. Dan beginilah kondisinya lokasi atau situasi di Bukit Batabuah 2 minggu setelah dilanda bencana atau musibah banjir bandang. Dan mari kita doakan bagi korban yang dinyatakan masih hilang untuk segera dapat ditemukan, dan bagi keluarga yang ditinggalkan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan sabar, tabah, serta ikhlas atas musibah yang terjadi. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik ke depannya. Begitu juga dengan daerah lain yang terdampak bencana seperti di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Madia Padang Panjang. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa juga berkunjung atau meninjau lokasi yang terkena dampak bencana banjir bandang atau gelodo. Dan ini dia teman-teman, tumpukan material yang dibawa banjir bandang yang berada di sekitaran pemukiman masyarakat. Dan material-materialnya sudah mulai ditumpuk kemudian dibakar. Ini ada juga daun jendela yang dihanyutkan oleh banjir bandang. Dan di depan saya inilah dulunya ada ternak sapi nih sama kerbau teman-teman. Jadi ketika banjir bandang terjadi, ternaknya juga ikut tersapu oleh banjir bandang. Kita doakan mudah-mudahan daerah Bukit Batabuah kembali dilakukan pembangunan. Mudah-mudahan bagi anak-anak kita yang mengalami trauma, mudah-mudahan cepat pulih dari peristiwa ini.
Oke teman-teman, saat ini kita sedang menuju lokasi yang terkena dampak bencana banjir bandang dan gelodo, dan saat ini sedang menuju ke arah atau sudah berada di daerah Galuang. Dan bisa teman-teman lihat kondisi atau situasi pasca bencana banjir bandang. Ini dia teman-teman saluran yang membawa material banjir bandang dan galodo. Rumah yang berada di pinggiran sungai ini hampir semuanya sudah disapu oleh banjir bandang. Kalau di daerah sini saya tidak tahu pasti berapa jumlah korban yang meninggal dunia dan berapa yang dinyatakan hilang pada waktu itu. Oke teman-teman, saat ini kita menuju arah ke Kota Bukit Tinggi. Bisa teman-teman lihat, beginilah situasi atau kondisi terkini pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, dan masih banyak relawan yang berada di lokasi seperti BNPB dan tim-tim lainnya. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi kembali dan pulih seperti semula. Dan terlihat di depan teman-teman, sepertinya ada kegiatan semacam trauma healing bagi korban bencana banjir bandang. Waktu wal apa wal Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. See you next video.